Shalom, shalom. Shalom jemaat Tuhan, GBS Haleluya Palur. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah online, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang ada dalam surga. Kami akan mengadakan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami semua, sertai pemain musik maupun haleluya, pemimpin pujian sertai kami semua Tuhan. Sehingga untuk pemain musik dan pemimpin pujian bisa memuji dan memuliakan nama-Mu sehingga berkenan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga beri kesehatan, kekuatan untuk jemaat-jemaat-Mu. Serta Tuhan kami juga berdoa bagi Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus pimpin kami mulai dari awal sampai akhir, pertengahan dan akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun saja. Kita bersyukur karena di dalam tahun 21 sudah lewati. Kita bisa menikmati betapa Bapak kita yang setia dan Bapak kita yang mulia. Mari kita berikan aplaus terlebih dahulu buat Tuhan, Bapak yang setia, Bapak yang mulia. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Bapa kita, Bapa yang setia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Di perjalanan yang akan kita lewati, kita memerlukan suatu penolong
yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita di jalan-jalan kebenaran. Meskipun kita belum melewati jalan itu, namun bersama dengan Roh Kudus kita akan tetap berjalan dan berjalan dan berjalan. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
manya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, karena namanya, nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang pendalaman Alkitab, sehingga 1-2 ayat kita perdalam supaya kita mengerti untuk apa ayat itu diberikan. Selasa lalu kita telah belajar Allah turut bekerja. Sebelum kita mempelajari lebih lagi, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online. Berkati ibadah online kami, supaya menjadi berkat bagi kami, dan juga menjadi berkat bagi kawan-kawan kami yang lain. Kami serahkan acara indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, minggu lalu Allah turut bekerja. Dalam seminggu ini, apakah benar-benar Allah turut bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu? Kalau belum, pelajari. Karena ayat itu diberikan supaya diterapkan, dipraktekkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah melawan kita? Nah, kalau Selasa lalu Allah turut bekerja, ini lebih hebat lagi. Kalau Allah itu berada di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Permasalahan, sakit penyakit, kekurangan, ataupun hal yang lain. Tidak ada yang berani melawan kita. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Mari kita pelajari. Supaya Allah di pihak kita, itu dari mana belajarnya? Roma 8 ayat 32 sampai 35. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, kita harus bisa membangun. Apa yang kita bangun? Kebanggaan kita. Kebanggaan yang mana? Kebanggaan Allah itu memberikan Kristus untuk kita. Nah, kalau anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Ayat ini mengatakan, apakah kekurangan, apakah masalah, apakah ketelanjangan, apakah pedang. Tidak ada yang mampu. Wong anaknya saja diberikan pada kita. Nah, pemberian Allah ini yang harus kita rasakan dalam hidup kita. Pemberian ini yang harus menjadi landasan kehidupan kita. Bahwa kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus
itu akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak tersentuh oleh kekuatan kuasa setan. Betapa hebatnya menjadi orang percaya. Ya, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Jika Kristus ada di dalam hidup kita, jika Kristus berkembang di dalam hidup kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Maka sekali lagi, pengertian ini jangan hanya sekedar dihafal, tetapi pengertian ini harus dapat kita terjemahkan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, Kristus sudah diberikan pada kita. Lalu kita sudah meletakkan Kristus di hati kita. Wahyu 3 mengatakan, aku mengetuk pintu hatimu. Kalau aku masuk, aku akan makan bersama dengan kamu. Ini sudah kita lakukan belum? Kita sudah menyatu dengan Kristus belum? Kalau belum, ya ayat Allah di pihak kita, siapa lawan kita, baru menjadi ayat hafalan, baru menjadi ayatnya anak sekolah minggu. Tetapi kalau sudah Kristus ada di dalam hidup kita, maka ayat ini sudah bukan lagi menjadi ayat sekolah minggu. Karena apa? Kita mampu menerapkannya. Kita mampu menggunakan ayat itu di dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana caranya? Bagaimana buktinya? Kalau Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Ayat tadi mengatakan bahwa kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Kristus. Kasih kita kepada Kristus ini adalah kasih yang benar-benar kita terapkan. Bukan Kristus yang mengasihi kita, tetapi kita yang mengasihi Kristus. Nah, kalau kita mengasihi Kristus, buktinya apa? Buktinya semua perintah Kristus kita lakukan. Kesadaran di dalam mengasihi Kristus ini harus benar-benar kita terapkan. Nah, yang namanya mengasihi artinya melakukan apa yang diperintahkannya tanpa tawar-menawar. Nah, kemampuan ini yang akan membawa kita menikmati kemenangan-kemenangan karena Allah di pihak kita. Nah, kasih kepada Kristus tidak akan luntur walau dalam penindasan atau penganiayaan. Ini bukan teori. Tapi kalau kita mengasihi Kristus, ya kasih itu tidak akan luntur walaupun terjadi penganiayaan, walaupun terjadi penindasan di dalam kehidupan kita. Mampu tidak kita bertahan? Apakah kita tetap mengasihi Yesus walau hidup di dalam kekurangan? Memang sulit. Manusia itu paling takut kalau menghadapi kekurangan. Manusia itu paling takut kalau hidup dalam kelaparan. Tetapi iman mengasihi Yesus ini akan membuat suasana lain. Kekurangan apapun yang terjadi, aku tidak lari dari Kristus. Karena Kristus senantiasa memelihara kehidupanku. Nah, ini bukti kalau Allah di pihak kita.
Ini bukti kalau kita praktek tentang Allah di pihak kita. Ada ujian kekurangan, ada ujian masalah, ada ujian sakit penyakit. Mampu tidak kita mengasihi Kristus dengan bertahan bahwa sakit penyakit dapat dikalahkan oleh Kristus karena Kristus adalah tabib di atas segala tabib. 1 Petrus 2 ayat 24. Apa hanya omong doang? Ya. Jadi mengasihi itu bukan omong doang, tetapi mengasihi itu praktek hidup. Kenapa kita harus praktek sejauh itu? Supaya Allah di pihak kita. Kalau sudah Allah di pihak kita, tidak ada kekuatan apapun yang mampu memisahkan kita dari Allah. Ya, kalau Allah di pihak kita, tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan hidup kita. Jadi, iman bahwa kita mengasihi Yesus, iman bahwa Yesus mengasihi kita, bukan timbal balik seperti ini, harus terus-menerus kita bangun, harus terus-menerus kita perhatikan, harus terus-menerus berkembang dalam hidup kita. Kristus mengasihi kita, dan kasih Kristus luar biasa. Dia disiksa, dipukuli, diludahi, bahkan disesah, sampai mati di kayu salib tanpa satu keluhan pun. Nah, kasih yang kita mengerti ini membuat ada kasih dalam hidup kita terhadap Dia. Dia sudah berbuat banyak untuk aku, maka aku tidak bakalan meninggalkan Dia. Dasar yang kuat ini yang membuat Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang mampu melawan kita? Apakah itu kekurangan? Apakah sakit penyakit? Apakah masalah hidup? Semuanya tidak mampu untuk mengalahkan kita. Karena Allah di pihak kita. Jadi sekali lagi, bagaimana supaya Allah di pihak kita? Yang pertama, kita harus membangun pengertian. Kita harus membangun kebanggaan tentang kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Semuanya untuk kita, bukan sebagian kecil. Semuanya untuk kita. Yang kedua, kasih harus ada buktinya. Kita mengatakan Kristus mengasihi kita dan kita mengasihi Kristus. Bagaimana cara mengasihi Kristus? Berani menerapkan kasih itu. Berani menerapkan perintah yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sederhana aja loh. Jadi Kristen itu enggak neko-neko. Jadi Kristen itu selama kita berani mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, jadi Kristen yang hebat itu kita membangun. Apa yang dibangun? Pengertian kita. Apa yang dibangun hati kita. Bahwa kasih karunia Allah sudah dicurahkan untuk kita. Dari dua hal ini, maka muncul Allah di pihak kita. Siapa yang jadi lawan kita? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kau Allah yang telah mengajar kami, yang telah mendidik kami, agar kami menumbuhkan kepercayaan kami. Dan dari hasil kepercayaan kami, Allah di pihak kita. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena Allah di pihak kita. Immanuel,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari Bapak Ibu dengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap memakai masker. Mari kita tetap mencuci tangan. Mari kita tetap menjaga jarak dan berdoa. Supaya kita tidak ketularan COVID atau menularkan COVID. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online. Ibadah online terus jalan. Karena ibadah online ini kita akan membagi-bagi berkat firman Allah kepada teman kita, sanak famili kita yang jauh. Maka saya selalu katakan, tolong di-share ya, tolong di-like ya, tolong di-komen ya. Itu tujuannya supaya firman Tuhan itu berkembang. Lalu kita berdoa agar kru ibadah online sehat. Kru ibadah online memiliki semangat tinggi. Dan kru ibadah online dapat merawat, menjaga alat-alat biar awet. Nah, ibadah online terus kita doakan. Ibadah offline itu sudah ada. Maka bagi Bapak Ibu yang belum beribadah, karena ketakutannya luar biasa, ayo kita beribadah bersama dengan GBIS, Haleluya Palur. Dengan jadwal, Minggu pagi jam 7, anak sekolah minggu. Minggu pagi jam 9, ibadah raya. Selasa sore jam 6, ada ibadah pendalaman Alkitab. Rebo sore ada ibadah permata, ada ibadah cabang GBS Haleluya Palur di Graha. Lalu Jumat jam 6 sore ada permata di Graha jam 6 sore. Sabtu ada Sat Night. Kami mengundang kaum muda remaja ikut ibadah yang diadakan di Graha juga. Ya, jadi Graha sebagai pusat kegiatan. Yuk kita rame-rame. Bapak Ibu yang belum ikut permata, yuk ikut permata. Yang belum ikut cabang, yuk ikut cabang. Supaya semua diberkati Tuhan. Nah, mari sebelum kita akhiri, mari kita naikkan syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami dapat mengumpulkan iman kami. Dan kami berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya, untuk Ibu Gito, untuk Ibu Arin, untuk Ibu Setyo Purnomo, untuk Ibu Linda, dan juga untuk Frankie Turangan. Sakit penyakit mereka, Tuhan jamah. Sehingga dengan jamahan bilur-Mu, mereka disembuhkan. Kami juga bersyukur Kau telah menyembuhkan Pak Gito, Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono. Engkau telah jamah dan Engkau telah sembuhkan. Maka Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan ibadah kami bersama. Kami akan balik ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Kau buka tingkap langit-Mu dan Kau curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.